Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kenikmatan yang begitu banyak yang sampai hari ini kita tidak dapat menghitung karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat bermutiarakan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dialah yang kemudian diutus oleh Allah sebagai rahmat lil alamin. Baik, pada kali ini yang kami hormati dosen pengampu, yakni Ustazah Iswatuna STHI MPD, di mana dalam hal video ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan tentang salah satu dari materi studi kitab hadis. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Judat. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Baik, yang pertama, sebelum kita melangkah pada macam-macam kitab hadis yang dibahas, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir Al-Tabrani. Dalam sejarah penulisan kitab-kitab hadis ada beberapa metode yang ditempuh oleh ulama. Di antara metode yakni jami, sunan, muwatta, mustadrak, mustakhraj, musnad, mu'jam, atraf, dan lain sebagainya. Para ulama dalam menentukan pilihan metode tentunya harus dilandasi berbagai argumentasi dan latar belakang yang begitu berbeda-beda. Berkenalan dengan Al-Tabrani dan karya-karyanya, khususnya kitab Mu'jam, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam Al-Shaghir, mengingatkan bahwa dialah pionir atau arsitek penulisan kitab hadis dengan metode mu'jam. Bahkan sebagian ulama berpendapat jika disebut istilah mu'jam, maka yang dimaksud adalah Mu'jam Al-Tabrani. Mengapa demikian? Memang tidak selamanya salah, mengingat sampai saat ini belum ada kitab mu'jam yang dapat menandingi Mu'jam Al-Tabrani. Dipilihlah Al-Mu'jam Al-Shaghir, bukan Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Mu'jam Al-Awsat adalah alasan kitab ini secara umum banyak beredar di masyarakat dan lebih populer dibandingkan dengan kedua kitab mu'jam sebelumnya. Bahkan untuk kedua mu'jam, yaitu Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat, itu sangat sulit didapatkan
karena sebagian masih berbentuk manuskrip. Baik, itu adalah sebuah pendahuluan dari latar belakang kitab Mu'jam Al-Saghir Al-Tabrani. Adapun biografi dari Al-Tabrani, jadi nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutahhir Al-Lakmi Al-Yamani Al-Tabrani. Kunyahnya Abu Al-Qasim, di mana beliau dilahirkan di Akka pada tahun 260 Hijriah. Bulan Safar, di tengah-tengah keluarga yang terhormat. Dari kabilah Lahkim, suku Yaman yang berimigrasi ke Quds, Palestina, dan menetap di sana, sedangkan ibunya termasuk suku Akka. Al-Tabrani mulai belajar pada usia muda, ketika masih berumur 13 tahun, tepatnya pada tahun 273 Hijriah. Pada tahun 274 Hijriah, beliau kemudian berkelana ke Quds, Palestina, dan Syam untuk menghafal Al-Quran, dan di mana juga beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan dan agama. Hal sama yang juga dilakukan di Kaisaria pada tahun 274 Hijriah. Jadi upaya beliau untuk mencari ilmu terus dilakukan oleh At-Tabrani dengan berkelana dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ia mengunjungi Syria, Hijaz, Yaman, Mesir, Irak, Iran, Semenanjung Arab, negeri-negeri Persia. Ia menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun dalam mempelajari hadis Nabi. Jadi beliau berkelana pada tempat-tempat yang telah dia kunjungi begitu banyak untuk belajar, kemudian menghafal hadis, belajar Al-Quran, sampai menghabiskan kurang lebih 30 tahun beliau belajar hadis Nabi. Al-Tabrani juga mengunjungi Asfahan pada tahun 290 Hijriah. Setelah menyelesaikan studinya ke berbagai wilayah, beliau kembali lagi ke Asfahan dan menetap di sana sampai akhir hayatnya selama lebih dari setengah abad. Al-Tabrani meninggal di Asfahan pada 28 Zulkaidah tahun 360 Hijriah, di mana beliau berusia yakni 100 tahun 10 bulan. Beliau kemudian dimakamkan di samping kubur Hamamah Al-Dausi, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru-guru beliau cukup banyak. Bahkan menurut catatan Al-Zahabi, guru beliau mencapai 1000 orang. Di antaranya adalah Hashim bin Musid Al-Tabrani, Ahmad bin Mas'ud Al-Qayyad, Amr bin Abi Salmah Al-Tunisi, Ahmad bin Abdullah Al-Lihyani, Amr bin Saud, Ibrahim bin Abi Ja'far, Abi Zur'ah Al-Damashqi, Ishaq bin Ibrahim Al-Dabiri, Idris bin Ja'far Al-Athar, Bashar bin Musa, Habs bin Umar, Ali bin Abdul Aziz Al-Bagawi, kemudian Mikdam bin Dawud Al-Ru'yani, Yahya bin Abi Ayyub Al-Allak,
Al-Bagawi, Mikdam bin Daud Al-Ru'yani, Yahya bin Abi Ayyub Al-Alak, Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam, Ahmad bin Abdul Wahab Al-Houthi. Bisa kita lihat begitu banyak guru-guru beliau. Jadi Al-Tabrani ini merupakan salah satu ulama penulis kitab Mu'jam. Dia menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun untuk belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkelana di berbagai daerah, di mana begitu banyak guru-guru beliau, bahkan dikatakan oleh Al-Zahabi dalam catatannya, guru beliau kurang lebih 1000 orang. Dan beliau menutup usia pada usia 100 tahun 10 bulan. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sahhaf, Ibnu Manda, Abu Bakar bin Mardawi, Abu Umar Muhammad bin Al-Husain Al-Bastami, kemudian Abu Nuaim Al-Sahbani, Abu Al-Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Jarudi. Bisa kita lihat di situ di antara murid-murid beliau. Beberapa ulama telah memberi komentar terhadap pribadi Al-Tabrani. Al-Hafiz Abu Al-Abbas Ibnu Mansur Al-Sirazi mengemukakan bahwa dirinya telah menulis 300 hadis Al-Tabrani dan ia istiqo. Sedangkan menurut Abu Bakar bin Abi Ali bahwa Al-Tabrani adalah orang yang terkenal ilmunya, pengetahuannya luas, dan banyak karya-karyanya, dan konon di akhir hayatnya ia buta. Sedangkan menurut Sulaiman bin Ibrahim, Al-Tabrani adalah seorang penghafal hadis sekitar 20.000 sampai 40.000 hadis. Adapun Abu Abdillah Ibnu Manda bahwa Al-Tabrani adalah salah satu penghafal yang sangat terkenal. Sedangkan menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris Al-Lugawi yang dinisbatkan kepada Ibnu Al-Amid, At-Tabrani dalam hal hafalan lebih unggul dibanding Al-Ji'abi, sedangkan Abu Bakar sendiri lebih unggul daripada Al-Tabrani dalam hal kepintaran dan kecerdasan. Dari penilaian beberapa para ulama di atas, jadi menunjukkan bahwasanya mayoritas ulama mengakui keadilan dan kapasitas intelektual yang tinggi terhadap Al-Tabrani, sehingga sebagai karir puncaknya dalam bidang hadis, At-Tabrani meraih gelar Al-Hafidz, suatu gelar ahli hadis dalam level yang cukup tinggi. Nah, itulah kemudian biografi singkat tentang Imam Al-Tabrani. Selanjutnya kita masuk kepada karya-karya Al-Tabrani. Bisa kita lihat di antara karya-karya Al-Tabrani, sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Al-Tabrani adalah ulama yang mempunyai atensi cukup besar dalam pengembangan ilmu. Jadi yang mengantarkannya menjadi ulama yang sangat produktif. Di antara karya-karyanya tersebut adalah Musnad Al-Ash'ari, Musnad Al-Syamiyin, Al-Nawadir, Fawaid, Musnad Abu Hurairah, Musnad Aisyah, Al-Tafsir, Du'a, Dalail Al-Nubuwah,
Al-Hadis Al-Tiwad, Musnad Syu'bah, Hadis A'mashi, Hadis Auza'i, Hadis Saiban, Hadis Ayyub, Ashtira Al-Nisa, Musnad Abu Zar, Al-Ru'yah, kemudian Al-Jud, Fadl Ramadan, Al-Faraid, Al-Rad ala Mu'tazilah, Al-Salih ala Al-Rasul, Ahadis Zuhuri min Anas, Ahadis Ibnu Al-Munkadir ala Al-Rasul, Hadis Man Kadzab, Akhbar Umail, Kitab Al-Sunnah Al-Rami, Al-Manasi, Ma'rifah Al-Sabahab, Al-Ilm, Fat Al-Arab, Manakib Ahmad, Kitab Al-Ashiribah, Kitab Al-Uluyah fi Khilafah Abi Bakar wa Umar. Jadi itulah kemudian beberapa karya-karya Imam At-Tabrani. Jadi dari sekian banyak karya Al-Tabrani, yang paling populer atau yang paling terkenal adalah ketiga, yaitu mu'jamnya, yaitu Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam Al-Saghir. Mengapa? Karena sebab terkenal populernya adalah pertama. Jadi mengapa karya yang tiga tadi itu sangat populer? Misal kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karena kitab ini disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, kecuali musnad Abu Hurairah yang telah disusun dalam kitab tersendiri. Jadi kitab ini memuat kurang lebih 60.000 hadis. Oleh karena itu, Ibnu Dihya berpendapat kitab Mu'jam ini merupakan kitab Mu'jam yang terbesar di dunia. Jadi Ibnu Dihya berpendapat ini, dia mengatakan bahwasanya kitab Mu'jam yang terbesar di dunia. Jika dikatakan Mu'jam secara umum dalam istilah ahli hadis, maka yang dimaksudkan adalah Al-Mu'jam Al-Kabir. Para ulama hampir sependapat bahwa kitab Al-Mu'jam Al-Kabir adalah sebuah kitab mu'jam terbesar dan kitab rujukan yang lengkap. Karena kemasyhurannya kitab ini disebut dengan nama yang mutlak, Al-Mu'jam, atau dalam menyandarkan hadis-hadisnya, para ulama cukup menyatakan akhrajahu Al-Tabrani. Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir terdiri dari 12 jilid dan merupakan ensiklopedi hadis yang memuat tidak hanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga berisi sejumlah banyak informasi historis. Kitab ini mengabsorpsi baik secara keseluruhan maupun parsial dan beratus-beratus kitab karya yang terdahulu. Kitab ini kemudian dipublikasikan setelah edisi kritis. Beberapa perpustakaan menyimpan jilid yang berbeda dari karya ini. Namun, saat sekarang adalah sulit untuk mengatakan bahwa apakah kitab tersebut sudah sempurna atau tidak. Kedua, kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Kitab ini disusun berdasarkan nama-nama guru Al-Tabrani yang hampir mencapai 2.000 orang. Dan di dalamnya terdapat 30.000 hadis. Kitab ini memuat hampir seluruh informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan hadis-hadis. Banyak di antara yang sahih, sedangkan lainnya tidak sahih. Karya kedua ini telah rampung dalam 2 jilid.
sangat besar Istanbul dan masih perlu pengeditan dan penerbitan. Kemudian yang ketiga, kitab yang terkenal atau karya yang terkenal dari Imam At-Tabrani, yakni karya Al-Tabrani yang paling mini dalam seri kitab Mu'jam atau Mu'jam Al-Saghir. Dikatakan Al-Saghir adalah kitab yang mini atau kitab yang kecil. Kitab ini meriwayatkan hadis dari setiap guru, dan kebanyakan hanya diambil satu hadis dari setiap guru di dalam kitab ini. At-Tabrani mengabadikan sebuah hadis dari setiap orang yang hadisnya diriwayatkan atau guru-gurunya. Selanjutnya pada metode penyusunan kitab Al-Mu'jam Al-Saghir. Bagaimana kemudian metode penyusunan kitab Al-Mu'jam? Dalam terminologi, jadi kitab Mu'jam adalah kitab-kitab yang hadis yang disusun berdasarkan musnad sahabat. Guru-gurunya, negara atau lainnya. Dan umumnya susunan nama-nama sahabat berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Menurut Hasbias Siddiqi, kitab Mu'jam ialah kitab yang di dalamnya disebut hadis menurut nama guru, syekh hadis, atau menurut negeri tempat, guru yang meriwayatkan hadis, atau menurut kabilah dan disusun secara huruf abjad. Sementara itu, menurut Nuruddin, kitab Mu'jam menurut istilah para muhaddisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisannya, yang kebanyakan disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Sehingga penyusun mengawali pembahasan kitab Mu'jamnya dengan hadis-hadis yang diterima dari Aban, lalu dari Ibrahim dan seterusnya. Jadi kitab Mu'jam ini adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan musnad sahabat, atau kitab yang disusun berdasarkan nama guru-gurunya. Jadi dia sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, atau terkadang juga disusun berdasarkan tempat asal mereka. Jadi bisa saya ulang. Jadi kitab Mu'jam adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan musnad sahabat, atau kitab yang disusun oleh guru-gurunya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, atau terkadang juga disusun berdasarkan tempat asal mereka. Dua kitab Mu'jam, yaitu Al-Mu'jam Al-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat karya Al-Tabrani, disusun berdasarkan urutan nama guru-gurunya. Sedangkan Mu'jam Al-Kabir, juga karya Al-Tabrani, disusun berdasarkan urutan nama para sahabat menurut sistematika huruf Mu'jam. Selain ketiga kitab Mu'jam Al-Karya dari At-Tabrani di atas, ada beberapa kitab Mu'jam yang terkenal, yaitu Mu'jam Safar karya Silafi, Mu'jam Safar karya Saman, Mu'jam karya Ismail, Mu'jam karya Ibnu Arabi, Mu'jam karya Ibnu Syahi, Mu'jam Al-Kabir karya Zahabi, Mu'jam Niswan karya Ibnu Asyakir, Mu'jam Syuyuk karya Hakim, Mu'jam Syuyuk karya Dimyati, Mu'jam Syuyuk karya Ibnu Al-Mukri. Pada sistematika, kita lanjut pada yang kelima, sistematika kitab Al-Mu'jam Al-Saghir.
Kitab Mu'jam al-Saghir karya Al-Tabrani ini dicetak menjadi 2 juz oleh penerbit Dar Afik Beirut, cetakan kedua pada tahun 1981 Masehi atau 1401. Kitab ini terdiri dari 279 halaman untuk juz 1 dan bagian akhir merupakan juz 2 terdiri dari 222 halaman, termasuk 5 tema tambahan, yaitu Risalah Ghaniyah al-Lama'i oleh Allamah Al-Hafiz Abi Al-Tayyib Syam Al-Haq Al-Adim Abadi, Al-Tufa Al-Marliyah fi Hilbat Al-Mushkilat Al-Hadisiyah oleh Allamah Al-Muhaddis Al-Qadhi Al-Husain Syekh Husain bin Muhsin Al-Ansari Al-Yamani, Sunni Raf Al-Yadain fi Al-Dua Ba'd Al-Salawat Al-Maktuba Liman Sya', Risalah Al-Kashif Lil Iman Al-Suyuti fi Bayan Al-Khuruj Al-Mahdi, dan Takrij Al-Adib oleh Allamah Yusuf Husain Ibnu Muhammad Al-Kanifari. Kitab ini ditahsih oleh Abdurrahman Muhammad Utsman dengan judul Al-Mu'jam Al-Saghir lil Tabari lil Hafiz Abi Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Latmi Al-Tabarani. Menurut informasi yang dikemukakan Abu Zaw, jumlah jalur hadis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Saghir ini sebanyak 1.500 hadis. Sebagian ulama mengatakan kitab ini ternyata hanya memuat 1.159 jalur periwayatan. Dengan rincian juz 1 memuat 745 jalur periwayatan, dimulai dengan huruf alif sampai huruf kaf. Sedangkan juz 2 memuat 410 jalur periwayatan, dimulai dari huruf lam sampai huruf ya. Ditambah perawi dengan nama kunyah dan perawi perempuan. Bisa kita lihat di antara rawi-rawi yang dijelaskan pada di bawah. Jadi meskipun kitab ini menggunakan sistematika berdasarkan huruf hijaiyah, namun hanya memperhatikan huruf pertama saja. Misalnya dari nama Ismail, kemudian Ishak dan Idris. Seharusnya jika disusun berdasarkan huruf hijaiyah, maka urutannya adalah Idris, Ishak, baru Ismail. Hal ini bisa dilihat hampir semua urutan atau sistematika dari masing-masing bab. Di samping itu, salah satu karakteristik atau kelebihan dari kitab Al-Mu'jam Al-Saghir ini adalah setiap sanad diberi komentar tentang hubungan antara guru dengan muridnya atau antara rawi yang satu dengan rawi yang berikutnya. Penjelasan yang terakhir, yakni tentang penilaian ulama terhadap kitab Al-Mu'jam Al-Saghir. Abdul Aziz Al-Kuhli di dalam kitab Miftah Al-Sunnah menjelaskan bahwa kitab Al-Mu'jam Al-Tabrani merupakan kitab hadis yang memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ia mempunyai banyak guru dalam periwayatan hadis, kira-kira 1.000 orang guru. Dan ia juga seorang hafiz dalam menghafal hadis. Dalam upaya mencari hadis, ia sering berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain. Kemudian hadis yang diperoleh disusun dan dikumpulkan menjadi satu kitab hadis yang sampai ada sekarang ini. Seorang orientalis, Sezgin, mengatakan bahwa kebanyakan karya Al-Tabrani
kurang mendapat tempat pada awal kemunculannya. Sedangkan menurut Azami, kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir banyak terdapat kesalahan dan kitab ini tidak menarik perhatian para ulama modern. Namun Azami tidak menjelaskan letak kesalahan dan alasan-alasan tentang ketidaktertarikan para ulama modern tersebut. Jadi secara spesifik Al-Tabarani memang tidak menyebutkan kriteria atau kualitas suatu hadis yang ia cantumkan di dalam Al-Mu'jam Al-Shaghir. Jadi kesimpulan dari Mu'jam Al-Tabrani adalah pelopor penulisan kitab hadis dengan menggunakan metode mu'jam. Hal demikian ditunjukkan dengan ketiga karya mu'jamnya yang begitu populer atau yang begitu terkenal. Dengan mu'jam disebut dengan Mu'jam Al-Salasa yang cukup monumental, yaitu Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam Al-Shaghir. Khususnya untuk kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir yang merupakan pokok bahasan dalam tulisan ini, baik dari segi sistematikanya, tetapi sistematikanya hanya memperhatikan pada huruf yang pertama saja, tanpa memperhatikan huruf kedua, dan seterusnya. Di samping itu, nilai atau kualitas hadis yang dikandung dalam kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir ini cukup beragam. Ada hadis yang bernilai sahih, hasan, dan dhaif. Oleh sebab itu, kita perlu atau kita lakukan penelitian lebih jauh dan mendalam agar supaya dapat diketahui hadis-hadis yang sahih dan hasan, sehingga hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah agama atau pegangan agama. Jadi terlepas dari kekurangan dan kelebihan kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir, yang pasti metode mu'jam yang ditawarkan oleh At-Tabrani ini memberi warna tersendiri dalam studi kitab-kitab hadis. Setidaknya dapat memudahkan para pengkaji hadis dalam menelusuri atau mencari hadis dari sumbernya berdasarkan periwayatan atau guru dan mukharrij al-hadis. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Mu'jam Al-Tabrani. Salah satu yang dibahas pokoknya pada Mu'jam Al-Shaghir. Mungkin terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.